bagaimana kalau ada anak dari kecil itu tidak diurus, dirawat, dan nggak pernah ketemu dengan kedua orang, dirawatnya sama neneknya misalnya. Sedangkan di sini kan kita harus dapat ridho orang tua. Orang tua aja udah pisah misalnya. Orang tua aja udah saling jauh-jauhan misalnya. Sebutannya broken home. Jadi hancur rumah tangga orang tuanya. Misalnya begitu. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan orang tua kita biar akur selalu. Amin. Lalu bagaimana? Atau juga pas lahir orang tuanya enggak lama sebelum dia dewasa udah meninggal. Nah, yang pertama dulu kita bahas. Yang pertama, kalau kita hidup nggak pernah ketemu kedua orang tua kita, tetap cara untuk mendapatkan ridho dari orang tua adalah selalu mendoakan orang tuanya. Selalu mendoakan, berdoa, ya Allah, dimanapun ibu bapak saya berada, ya saya mohon yang terbaik untuk mereka ya Allah. Meskipun mereka tidak pernah menyayangi saya, tetap hati saya sayang dengan mereka ya Allah. Kalau ditakdirkan dipertemukan di dunia, saya sangat berterima kasih. Kalaupun tidak, tolong kumpulkan saya di surgamu ya Allah. Begitu juga orang tua kita yang sudah meninggal, gimana? Tetap kata Nabi, doain kedua orang. Ada anak muda datang ke Nabi, ya Rasulullah, apa kata anak muda, ibu saya udah meninggal, ini gimana saya berbaktinya ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? An yad'uwa lahuma birrahmati wal maghfirah. Apa artinya? Doakanlah kedua orang tuamu dengan rahmat Allah dan ampunan Allah. Tuh, paham ya? Itu cara berbakti terakhir setelah wafatnya kedua orang tua kita. Dulu guru saya, kenal nggak guru saya siapa? Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau pernah cerita, meriwayatkan riwayat dari Imam Bukhari. Berarti ini bukan cerita halu, bukan, cerita nyata. Waktu saya mondok tahun 2027 sampai 2013, itu sampai sekarang masih ingat itu cerita. Sampai sekarang masih ingat. Kata beliau, pertama nyebutin ini dulu. Ada anak semasa hidupnya orang tua, dia berbakti sama orang tua. Selepas orang tuanya meninggal, dia tetap berbakti sama orang tua dengan menziarahi kedua orang tua. Nah, yang udah meninggal, ziarahi orang tuanya setiap hari Jumat misalnya. Bagus. Ngapain? Apa ziarahnya? Bawa kembang. Karena kata Nabi, di atas kuburan kalau ada pohon-pohonan, rumput-rumputan yang kecil-kecil itu, selama masih hidup, maka selalu bertasbih, beristighfar untuk yang ada di dalam kubur. Makanya kita kalau tahlilan ada apa? Kembang 7 rupa. Ya kan? Tahu nggak? Yang di baskom tuh, yang dirantang kadang-kadang ya, disiramin ke kuburan orang itu. Selama kembang itu masih basah, masih hidup, bertasbih buat si mayit yang ada dalam kubur. Kita nggak bisa jagain orang tua kita lagi. Karena udah dikubur, iseng kita kalau di sana mah. Iseng lah. Ada yang mau di kuburan gue, udah iseng kan? Seminggu sekali minimal bawa kembang, siramin. Habis itu yang masih ada batangnya tuh, bawa taruh di situ. Selama hidup masih basah, istighfar buat si mayit. Nah, jadi bisa meringankan si mayit di dalam kubur. Nah, kemudian itu cara berbakti setelah meninggal. Kalau masih hidup, dengerin orang tuanya, nurutin perintahnya yang baik-baik. Jangan ngebentak, jangan melotot, jangan songong sama orang tua. Kemudian yang kedua, ada orang tua semasa hidupnya berbakti. Pas meninggal, harta warisannya ludes. Ambilin, dijualin, wah, habis.
Ini dikategorikan anak yang durhaka. Tapi kan semasa hidupnya baik. Tapi kan setelah wafatnya, dia bagaimana sikapnya dengan orang tua yang sudah meninggal? Doain nggak pernah, sedekahin nggak pernah, ziarahin nggak pernah. Nah ini anak macam apa nih? Oke, kita kalau sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu doa yang minimal banget. Ganti pakai bahasa Indonesia, dilanjutin, ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya dalam kuburnya diringankan, diberikan nikmat kubur, diberikan cahaya. Paham ya kira? Alhamdulillah, rezeki berkah, rezekinya berkah. Yang ketiga, semasa hidupnya badar. Semasa orang tua hidup badar itu bocah. Kalau ngaji kudu berantem dulu sama mamanya. Ngaji nggak lu? Ogah. Kalau kagak ngaji terus lu ya. Nah ini nih modelannya. Ya. Semasa hidupnya orang tua dia susah diatur demi kebaikan dia. Kita belajar ini untuk dididik agar di masa depan jadi orang yang kuat imannya. Biarin bahasa kasarnya gini, ya kita pinter makan anugerah Tuhan, ya pinter mah anugerah, artinya otak kita udah ditakar sama Tuhan nih. Ada yang hafalannya kuat, ada yang lambat, ada yang pahamnya cepat, ada yang lambat, ya ada daya ingatnya kuat, ada yang lambat, masing-masing sesuai pemberian Tuhan kan gitu. Tapi kalau benar, kalau soleh, siapapun berhak jadi orang soleh. Orang miskin tetap berhak jadi orang soleh. Yang gak sekolah tetap berhak jadi orang soleh. Yang gak belajar tetap berhak jadi orang soleh. Nah itu kesolehan yang kita cari. Makanya ngaji itu demi itu. Kali kalau mau ngapal Quran kita kayaknya rada awang. Jadi orang soleh mah harus gitu. Jadi anak yang berbakti harus. Nah semasa hidupnya orang tua badar, pas orang tua meninggal, wah rajin dia, ngajinya rajin, doain, ziarahin, sedekahin. Ini kata beliau masih termasuk anak yang berbakti. Alhamdulillah. Padahal di masa hidupnya nggak ada kesempatan tuh. Gitu. Dan yang terakhir, di masa hidupnya orang tua kagak nurut, pas meninggalnya lebih parah lagi. Ini yang paling buruk. Na'udzubillahimin. Jangan sampai kita menjadi yang kayak tadi itu, yang durhaka, yang dibenci Allah. Na'udzubillahimin. Gitu ya.